Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview apartemen hotel lainnya yang ada di Jakarta. Kalau kemarin kita udah review di daerah Jakarta Pusat, sekarang kita melipir ke daerah Jaksel. Di sana juga banyak tuh, salah satunya adalah Oakwood Suite Le Maison. Nah, sebelum Oakwood Suite yang di Kebayoran ini yang mau kita datengin, sebelumnya juga Bocan udah pernah review Oakwood yang di Kuningan, Bobors. Nah, ternyata di Jaksel ada juga yang Oakwood Suite tapi namanya Oakwood Suite Le Maison. Nah, untuk perjalanannya sendiri standar aja sih ya, Bobors, nggak ada drama nyasar, cuma ada drama macet doang. Ini kita nanti keluar tol yang nembus ke Jaksel itu loh, Bobors. Dan seperti biasa, sebelum sampai ke hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Oakwood Suite Le Maison ini. Harga kamarnya mulai dari 2,1 jutaan untuk tipe apartemen eksekutif 2 kamar tidur. Terus juga ada apartemen eksekutif 3 kamar tidur, harganya 4,7 juta, ini udah sama sarapan. Nah, kemarin Bocan ambil tipe apartemen eksekutif 3 kamar tidur karena ini yang paling luas kamarnya. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Vouchernya ini bisa dipakai buat nginep kapan aja, masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemarin Oakwood Suite Le Maison ini harga awalnya 4,7 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 333.000, netnya jadi 4.400.000-an. Lumayan kan diskonnya? Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa loh pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburanmu di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Nah, ini kita udah keluar tol, tapi keluar tolnya tuh yang langsung keluar tol Jagorawi terus nembus tol apa tuh yang nembus yang nyampe ke Jaksel itu, Bobors. Nah, ini keluar-keluar tuh udah langsung di daerah Haji Nawi dan lewatin jalan ini. Ampun deh, ini tuh Bocan kapok kayaknya lewat sini. Sepanjang jalan ini tuh 1 jam loh, macetnya 1 jam sendiri. Abis dari keluar tol tadi tuh di sini doang nih sejam. Ya ampun, padahal ini tuh jaraknya udah deket banget, tapi macetnya parah. Nah, akhirnya kita lepas dari kemacetan dan gak jauh dari situ sampai deh. Tahu gitu kayaknya Bocan nggak akan lewat tol Jaksel lagi tuh kalau diarahinnya ke Haji Nawi tadi. Ampun jalannya beneran. Nah, kita udah sampai nih. Tuh, ini belok ke sini pintu masuknya. Terus di depan lagi ada abang ojol juga, Bobors. Jadi kalau misalnya mau cari makan di sini nggak perlu khawatir karena udah bisa pesen online ya. Nah, ini buat masuk ada di sebelah kiri. Nah, ini kita perlu muter balik di sini, Bobors. Untuk area drop off-nya sih nggak terlalu luas ya. Jadi ini muternya juga agak susah kalau mobilnya agak gede. Muternya agak susah karena space-nya nggak terlalu luas. Terus ini udah ada petunjuknya nggak boleh parkir. Jadi bener-bener ini cuma drop off. Cuma kan karena Bocan tuh biasanya ke hotel drop off biasanya agak lama karena kan perlu mindahin bagasi, dan ini bellboynya tuh gak standby yang depan pintu karena kan ini apartemen yang dihuni juga gitu, bukan yang hotel bukan hotel yang harus standby trolinya segala macam. Jadi Bocan agak nunggu lama, terus nggak lama datang sih. Jadi ada koordinasi tuh antara security yang jaga di depan sama pihak Oakwood Suite yang apartemennya. Dan setelah mindahin bagasi, suami lanjut ke parkiran nih, Bobors. Tuh, parkirannya ada di atas. Jadi kita muter balik lagi ke tempat yang tadi. Nggak muter-muter sih, muter balik segitu doang, terus lanjut naik ke atas. Nah, untuk karcis parkirnya kayaknya dia Bocan sih nggak daftarin plat nomor atau apa, kayaknya udah langsung free gitu, Bobors. Karena ya udah nggak ngambil karcis parkir maksudnya. Terus untuk akses menuju ke lobbynya ini ada petunjuknya nih, karena kalau nggak ada petunjuknya bingung banget kan kita yang baru pertama datang gitu, pasti bingung
lewat mananya. Nah tapi ada petunjuknya, terus ya udah kita naik lift aja. Jadi kalau untuk aksesnya ini sih bisa dibilang sangat ramah difabel ya, karena dari kita turun mobil sampai ke lobby sampai ke kamar itu semuanya full lift, udah nggak pakai tangga-tangga lagi. Nah ini kita keluarnya lewat sini. Ini Bocor lagi check in, terus tadi tuh agak rempong karena belum sempet kayak gendongan yang di depan itu, belum sempet, udah keburu turun. Akhirnya agak rempong nih di sini sambil gendong anak, sambil check-in, sambil nulis, terus digeledotin juga sama si Mas suami datang tuh kayaknya akhirnya. Nah untuk suasana lobbynya ini sellingnya tinggi banget sih, kelihatan bangunan mewahnya ya Bobors, dan ya ada dekorasi Natal karena emang kita nginepnya udah menjelang Natal. Terus ini udah selesai check-in, terus perlu deposit 1 juta ya Bobors. Bocor sih open CC aja karena ribet kayaknya kalau cash ngitungnya, males ngeluarin dompet ya. Terus ini liftnya agak unik karena satu unit apartemen ini satu lift Bobors. Jadi kita tuh pilih liftnya tuh sesuai kamarnya. Kamar kita ada di tipe E, F, G atau apa gitu. Jadi agak rumit, tapi tenang, nanti dikasih tahu kok sama staffnya. Nah ini tipe apartemen 3 kamar tidurnya, ada dapurnya di sini, kelihatan dapurnya luas banget ya. Terus nuansanya tuh yang clean, putih semua. Nah di samping dapur ini ada dining room, terus di depannya itu ada living room. Tuh apartemennya cukup luas Bobors, jadi ada space ya dari dapur, dari dining room sampai ke living roomnya tuh ya enak lah, bisa buat rame-rame sesuai sama kapasitasnya yang 3 kamar tidur. Cuma ya menurut Bocor sih kayaknya ini TV-nya perlu di-upgrade deh. Hari gini tuh ya kita udah gak pernah nonton TV, pasti nontonnya kan antara streaming YouTube atau apa. Ini TV-nya tuh masih TV kabel dan channelnya sangat limited. Terus ini balkonnya dikunci ya, untuk keamanan dan kenyamanan balkonnya tuh dikunci. Katanya sih bisa minta bukain sama staffnya di bawah, tapi Bocor sih lebih pilih ya udahlah dikunci aja, toh ngapain gitu ke balkon juga. Nah ini kita keliling lagi Bobors. Ini dining roomnya ada 6 kursi kapasitasnya, enak ya, cocok buat keluarga. Terus ini tuh dapur bersih Bobors, jadi cuma ada wastafel, terus juga kompor yang induksi kayak gini. Terus disediain teko listrik, kopi set. Terus ini ada peralatan masak juga tuh, ada sendok, garpu, ada pisau segala macem. Nah kita intip bawahnya ya. Di sini ada saucepan. Kayaknya ini masaknya sih yang simpel-simpel ya, kayak masak mie doang atau masak spaghetti, pasta gitu. Karena perlengkapannya juga nggak yang wah segambreng, perlengkapannya yang standar aja, sederhana. Terus ini ada sendok, garpu, pisau. Terus ini peralatan makan, piring, tatakan, mangkok segala macam. Oh ya, Bocor tuh pas check-in juga sempet diinfo ya Bobors, katanya kalau pas check-in kita tuh mesti nunggu 15 menit. Mereka bakalan ngecek kamar, takut ada yang ketinggalan. Tapi sebenarnya sih menurut Bocornya mereka ngecek tuh gitungin gelas, gitungin piring, gitungin sendok, gitu ada yang hilang apa enggak. Karena kan ini agak susah ya, apartemen yang isinya tuh perlengkapannya banyak dan kadang ada aja tamu yang rese ngutilin apa. Makanya kalau Bobors check out mendingan spare waktu, karena nggak bisa nih check outnya buru-buru, mesti nunggu mereka clean semua, barang gak ada yang ketinggalan, barang mereka juga gak ada yang kebawa, baru kita boleh cabut. Terus fasilitas lain di dapurnya, ini ada kulkas. Ini Bocor agak bingung ya Bobors, kulkas apa gitu. Kulkasnya tuh gede, tapi karena dilaciin kali ya, Bocor jadi bingung kulkasnya tuh gimana. Terus di belakang sini, nah ini area service room. Ini ada kamar mandi lagi. Terus ini dapur kotor ya. Ya dapur kotornya aja bagusnya dia sama di rumah Bocor. Dapur kotornya aja bagus. Terus ini ada mesin cuci, disediain deterjen sachet juga. Tuh dapur kotornya, kompornya juga sama, kompornya induksi juga Bobors, bukan dapur kotor yang bisa dimasak rendang juga. Nah terus di sini kamar mandinya nih, bingung sih ini kamar mandi buat siapa gitu kan, karena ini gak ada kamar tidur juga, jadi kamar mandi buat siapa, mendingan kamar mandi langsung ke dalam aja gitu kan. Nah ini ruang setrika Bobors. Terus ini kayak ada egg house fan-nya, cuma nggak ada tempat jemur. Jadi kalau penyuci bingung ya jemurnya di mana. Ada tuh tempat setrikanya doang.
Udah lihat service room, sekarang kita lihat kamar tidurnya. Kamar tidurnya ini ada 3 pilihannya kan, dia ada yang 2 kamar tidur sama 3 kamar tidur ya. Yang paling luas itu pasti yang 3 kamar tidur. Nah ini master bedroomnya. Ini TV-nya sama, belum smart TV, masih TV kabel biasa. Terus ini untuk ranjangnya ukurannya kayaknya king sih Bobors. Dan kasurnya empuk sih. Terus bantalnya juga 4. Buat nilai ini hotel mewah atau enggak, lihat bantalnya ada berapa. Kalau ada hotel mahal bantalnya masih 2, mendingan komplain deh. Nah ini pemandangan dari jendelanya, kita bisa lihat city view Jakarta. Nah ini kamar mandinya nih Bobors. Kamar mandi di master bedroom ini ada fasilitas bathtub, terus ada shower terpisah, toiletnya di samping nih di belakang pintu. Ini udah lengkap ya sama water heater, tentunya sama sabun, sampo dan juga handuk. Nah kamar mandinya juga cukup bersih, water heaternya juga jos, nggak ada masalah. Itu sabun shampoo-nya diselipin di situ Bobors. Untuk amenities kayak dental kitnya dia juga sediain, cuma dental kitnya tuh yang standar aja sih Bobors. Dan kita bisa buka tutup tirainya nih. Kalau Bobors mau mandi dengan pemandangan ala-ala bisa dinaikin tirainya, tapi kalau mau privacy terjaga sih ya tutup aja. Ini wastafelnya cuma ada 1. Nah ini perlengkapan ala hotelnya. Jadi ada cotton bud, ada shower cap, terus juga ada sanitary bag. Kayaknya kalau sisir nggak ada sih. Nah ini lemarinya nih Bobors. Lemarinya ada safe deposit box sama dipinjemin payung juga ya. Standar hotelnya dapet, ada center, ada gantungan, ada slippers juga. Cuma nggak ada laundry bag. Better sih Bobors bawa laundry bag sendiri. Bocan tuh sekarang bawa laundry bag sendiri karena udah banyak banget laundry bagnya. Jadi kalau tiap hotel harus bawa laundry bag lagi, aduh buang-buang. Jadi mendingan bawa laundry bag sendiri. Nah ini kamar mandi kedua. Ini tuh dia sharing bathroom ya. Jadi dia bukan di dalam kamar tidur, dia di luar gitu. Terus ini ada sama fasilitas amenitiesnya kayak yang di master bedroom tadi. Cuma bedanya di sini gak ada bathtub. Jadi dia cuma ada shower terpisah, ada toilet, water heater sama wastafel aja. Tuh sabun shampoo-nya juga ada di sana. Dan sekarang kita lihat kamar tidur kedua nih Bobors. Kalau kamar tidur kedua dan ketiga ini dia nggak ada fasilitas televisinya ya. Jadi dia tuh cuma ada 1 ranjang, 1 lemari sama 1 meja kerja di samping sini. Tuh dapat pemandangan jendela juga sih. Jadi nggak yang nggak yang sumpek yang suntuk tutup semua gitu. Ini jendelanya dapat. Cuma paling bagus sih jendela yang di master bedroom karena dia luas. Nah ini suasana kamar tidurnya. Dan sekarang kita lihat kamar ketiga Bobors. Tuh ini ukuran kamarnya sama kayak yang tadi. Pastinya lebih luas master bedroom ya. Tapi ini menurut Bocan sih cukup mumpuni, cukup nyaman banget. Fasilitasnya ada AC, ada 1 meja kerja di samping sini, sama ada 1 lemari juga. Dan semua kamarnya tuh dapat pemandangan. Nah kalau lemari di sini dia nggak ada safe deposit box ya, dia cuma ada hanger aja. Jadi yang ada safe deposit box itu cuma ada di master bedroomnya. Dan sekarang kita mau pesta. Kita mau pesta Bobors. Bocan udah banyak banyak pesen makanan karena lapar banget. Tadi makan siangnya kelewatan. Nah mumpung di Jakarta ongkirnya tuh nggak mahal, jadi Bocan banyak jajan. Ini Bocan jajan cilok sambal kacang, ini enak. Terus ini ada gorengan juga. Ini ciloknya enak nih, rasanya tuh kayak bakso gitu, nggak yang cuma sagu doang. Dan suasana malam harinya sambil ngemil, sambil ngeliatin Jakarta hujan gitu kan, syahdu banget Bobors. Ini juga cocok kalau misalnya Bobors mau ngabisin waktu pas tahun baru, nggak mau macet, nggak mau pusing kemana-mana, pengen staycation rame-rame, bisa pilih apartemen ini. Nah sekarang kita mau makan malam nih. Makan malamnya karena di sini kayaknya ada magicom, jadi kita beli nasi putih. Beli nasi putih yang banyak. Terus Bocan pesen bebek goreng. Ini bebek goreng sambal hijau sama bumbu Madura. Bocan tuh lagi suka banget bebek sambal Madura ini, bebek bumbu hitam Madura ini Bobors.
Dan yang Bocan lagi suka lagi adalah ini ikan kayu. Ini Bocan dapat kiriman dari Bobers, namanya ini ikan kayu cut mutia. Tuh Bobers bisa pesen nih kalau kepengen cobain makanan-makanan Aceh, karena ternyata enak-enak juga Bobers. Jarang kan ya ada yang jual makanan Aceh, paling tuh cuma mie Aceh doang. Nah ini bisa cobain menu-menunya, ada ikan kayu, terus juga Bocan tuh sebenarnya dikirimin ayam tangkap, cuma ayam tangkapnya tuh belum digoreng, dan kayaknya kalau goreng di apartemen susah gitu kan, gak ada minyak gorengnya. Jadi ya udah kita buka ikan kayunya tadi aja. Dan sekarang kita mau bahas internetnya nih. Internetnya kenceng ya Bobers, tuh kecepatannya di atas 20 MB pastinya, udah kenceng banget. Nah ini suasana lobby pas malam harinya tuh, hawa-hawanya kayak hotel bintang 5. Lobbynya semua suasananya cakep, terang benderang. Dan sekarang kita balik ke kamar. Ini suasana pagi harinya. Tuh kita buka jendela ordeng-ordengnya Bobers biar kelihatan pemandangan Jakartanya. Dan untuk kenyamanan tidurnya Bocan sih nyaman aja ya. Kasurnya tuh nggak yang terlalu empuk, nggak yang terlalu keras, jadi sedang gitu. Dan hari ini kita mau sarapan. Ini Bocan ambil kamarnya tuh yang sama sarapan. Jadi sarapannya tuh udah disediain sama apartemennya Bobers. Dan karena ini kan apartemen hotel, dia nggak punya restoran yang kayak hotel. Jadi untuk sarapannya udah di pack kotak-kotak kayak gini nih. Pilihan menunya tuh ada American breakfast dengan pasta, sama ada yang sandwich. Nah ini kita tuh satu paket sarapan dapat 1 roti, 1 jus, sama 1 main course. Dan Bocan kan berempat, jadi requestnya 4 aja. Nah ini ada crumble ini bukan sih namanya? Oh bukan, cinnamon sih, itu cinnamon biasa, tapi nggak berasa cinnamonnya juga. Ini sandwichnya enak Bobers. Bocan udah makan, dagingnya tuh banyak. Nggak nyangka sandwichnya tuh kan kelihatannya sederhana gitu ya, tapi di dalamnya tuh dagingnya banyak. Terus spaghetti standar aja sih ya, pakai bumbu saus yang instan. Tapi yang Bocan rasain enak itu sandwichnya. Terus ini jusnya juga chill ya, bukan yang fresh, tapi ini sangat membantu sekali karena kita nggak perlu repot pesen ojol pagi-pagi. Ini udah di set sarapannya, dianterin ke kamar langsung. Tuh ini roti, ini bukan crumble ini. Tadi Bocan kira crumble ini gitu, ternyata bukan. Soalnya melukir gitu. Tapi ini cinnamon biasa sih. Enggak tuh, dia nggak yang kres gitu loh Bobors. Dan udah selesai sarapan, sekarang kita mau lihat kolam renangnya. Bocan tuh ketinggalan baju renangnya buat si anak-anak, jadi mereka nggak bisa berenang. Kan nggak enak ya kalau berenang tuh nggak pakai baju renang. Kalau dulu sih waktu belum paham ya pede-pede aja berenang di kolam gitu pakai baju biasa, tapi setelah paham kalau kita renang di pool pakai baju biasa Bobors, itu tuh bisa bikin poolnya mampet, karena serat-serat baju kita tuh tanpa disadari dia lepas dan nanti mampet di saringan pool, jadinya bersihnya susah katanya sih gitu. Makanya kalau di kolam renang harus pakai baju renang. Nah sebelum ke kolam renang kita mampir ke gymnya dulu nih Bobors. Ini gymnya juga luas banget, peralatannya juga cukup banyak. Sekarang kita lanjut lagi melipir ke area kolamnya. Nah ini ada akses remnya juga tuh Bobors. Di samping ini yang tangga, di samping kanan ini akses rem. Jadi ini beneran ramah kursi roda ya. Tuh ini pool deck namanya. Jangan lupa bawa kartu aksesnya, karena kalau di apartemen kayak gini buat masuk lift, buat buka pintu pasti pakai akses card. Nah ini kolam renangnya. Kolam renangnya cukup luas ya Bobors, dan dia outdoor. Jadi tempat duduk-duduknya sih di semi outdoor, tapi untuk poolnya tuh bener-bener tanpa atap, jadi dia outdoor. Nah ini Bocan suka sama suasananya karena di pinggir-pinggir poolnya tuh ada pohon-pohon kayak pohon sawit ya. Jadi vibes-nya ala-ala tropical gitu. Walaupun ini suasananya mendung ya, tapi tetap enak hawanya kalau buat berenang. Dan karena ini kan Jakarta gitu kan, Bobors gak perlu takut kedinginan. Jadi air kolamnya tuh ya biasa aja, bukan kolam air hangat pastinya. Nih kolamnya ada di lantai 7, jadi bisa lihat pemandangan ke bawah juga Bobors. Dan ini ada 2 pool, ada untuk anak-anak di sebelah sini nggak terlalu luas, dan ini ada pool dewasanya. Terus ini ada permainannya juga tuh, disediain kayak
kayak papan buat ngapungnya gitu, buat apa namanya, pelampung, papan pelampungnya. Suka miss ngomong apa, aduh maaf ya. Nah sekarang kita belum balik ke kamar, kita mau lihat fasilitas lainnya. Ada kids room ternyata. Kita lihat ya, ini jadi unik sih, apartemennya cukup ramah anak Bobors, karena ini nggak cuma nyediain kolam renang, tapi juga ada tempat mainnya. So ya walaupun permainannya juga nggak terlalu banyak sih ya, standar aja, tapi ya lumayan lah kalau misalnya lagi bosen gitu, lagi pengen cari playground indoor ala-ala, bisa mampir kemari. Tuh, mungkin bisa ditambahin nih mandi bola atau apa gitu kan, biar anak-anak juga bisa main kemarinnya lebih lama. Cukup luas sih Bobors, dan ini bersih. Abis dari kids club, karena permainannya nggak terlalu banyak, jadi kita langsung balik ke kamar. Kita siap-siap mau mandi kan, mau check out. Kalau abis check out di Jakarta kayaknya harus rapi, harus mandi. Dan sekian review Oakwood Suite Le Maison dari Bonchan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum liburan.